apa kabar semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita kembali lagi ke NN Movie Cinema. Di kesempatan kali ini kita akan membahas film Korea berjudul Along with the Gods 2, The Last 49 Days. Film ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya dan dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang sudah menonton seri pertamanya, tentu sudah tidak asing lagi dengan alur ceritanya, di mana secara garis besar film Along with the Gods ini menceritakan tentang 3 pelindung yang bertugas mengantarkan roh sempurna melewati sidang di setiap gerbang-gerbang neraka agar bisa mencapai reinkarnasi. Untuk seri pertamanya, jika berminat akan saya buatkan alur cerita filmnya di lain kesempatan, jadi jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Kita langsung masuk aja ya ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Paragon adalah makhluk yang melakukan kebaikan saat masih hidup atau meninggal sebelum waktunya tiba karena alasan yang tidak diketahui sebelum usianya habis, tertanda Raja Yomra. Film berawal dari seorang prajurit yang sedang sekarat di atas salju dan pandangannya kabur. Tiba-tiba dirinya dibangunkan rekan yang lain yang sedang terlibat dalam pertempuran. Di tengah pertempuran muncullah Raja Yomra berserta 2 jaksa penuntut. Kim Soo Hong, Lee Dok Chun, Hye Won Mak, dan Gang Lim langsung memberikan hormat mereka pada Raja Yomra. Gang Lim, Hye Won Mak, dan Lee Dok Chun sedang dalam perjalanan melindungi Kim Soo Hong sebagai roh sempurna untuk melewati pengadilan neraka. Gang Lim meminta Raja Yomra untuk membiarkan Soo Hong reinkarnasi karena dia termasuk paragon dengan jaminan jabatannya sebagai pelindung roh. 2 jaksa penuntut bersikeras bahwa tidak ada bukti bahwa Soo Hong adalah paragon. Akhirnya Raja Yomra memberikan syarat pada Gang Lim dan 2 rekannya bahwa mereka harus bisa membawa arwah Hul Chun Sam dalam waktu 49 hari yang sudah melewati batasan usianya di catatan. Raja Yomra telah banyak mengutus pelindung roh untuk membawa arwahnya, namun selalu digagalkan oleh Sung Ju, sang dewa arwah dapur yang disembah manusia. Sung Ju bahkan telah berani menunjukkan wujudnya ke manusia dan membantu Chun Sam dan cucunya Hyun Dong. Sung Ju tampak sangat menyayangi Hyun Dong yang dipanggilnya paman tersebut. Lee Dok Chun tampak begitu kagum pada karya seni Sung Ju yang sangat indah. Ternyata Sung Ju dulunya adalah seorang seniman di kerajaan Gyeon. Arwahnya bersemayam pada sebuah pot yang harus dicari dan dihancurkan agar Sung Ju dapat dimusnahkan. Saat di rumah Chun Sam, Hye Won Mak melihat sebuah pot putih yang dikiranya adalah pot bersemayamnya Sung Ju dan meminum cairan di dalamnya untuk menghancurkan Sung Ju. Namun apesnya ternyata air itu adalah air seni dari Chun Sam. Sung Ju muncul dan terjadilah pertempuran hebat di antara mereka. Kekuatan dan kecepatan Hye Won Mak kalah dari Sung Ju dan menyebabkan mereka terpaksa bertukuk lutut di hadapan Sung Ju. Dari situ terkuak bahwa Sung Ju mengenal Do Chun dan Hye Won Mak. Sung Ju dulunya juga merupakan dewa pelindung bagi mereka yang telah berusia ribuan tahun. Sung Ju akan menyerahkan Chun Sam setelah Hyun Dong masuk ke bangku sekolah terhitung 40 hari dari saat itu. Sementara di scene yang lain, Soo Hong nampaknya tidak begitu tertarik untuk melakukan reinkarnasi. Dia tidak terlalu mengindahkan Gang Lim. Saat mereka melewati sebuah sungai, Gang Lim mengikat Soo Hong dan menjadikannya umpan untuk setan-setan berwujud ikan menyerupai piranha, agar mereka bisa lolos dari serangan ikan-ikan tersebut. Di tengah misi tersebut, Dok Chun dan Hye Won Mak muncul memberikan laporannya. Dok Chun berniat memberitahu tentang Sung Ju adalah roh yang pernah menjadi pelindung mereka, namun dicegah Hye Won Mak. Sementara Soo Hong babak belur digigit ikan-ikan, bukan hanya ikan kecil-kecil, namun juga seekor ikan raksasa, walaupun akhirnya mereka berhasil lolos. Gang Lim dan Soo Hong tiba di neraka kecerobohan di mana di sana dinilai siapa yang menyia-nyiakan hidup mereka. Tapi dari percakapan Gang Lim mereka dapat melewatinya berkat usahanya. Namun sayangnya tidak ditampilkan adegan pertempuran ataupun sidang. Ke scene berikutnya, di rumah Chun Sam mereka kedatangan penagih hutang.
Sung Ju yang bersikap lembut malah mendapat perlakuan kasar dari penagih hutang. Dia ditampar dan didorong sampai jatuh ke ruangan WC dan tangannya tidak sengaja menyentuh kotoran manusia. Ternyata hal ini menyebabkan Sung Ju lemas dan kekuatannya hilang. Hewan Mak dan Duk Chun menawarkan bantuan dengan kesepakatan bahwa arwah Chun Sam harus diserahkan pada waktunya dan mereka akan mencari jalan terbaik bagi Hyun Dong. Karena dalam keadaan terdesak di mana penagih hutang mulai bersikap kasar, Sung Ju akhirnya terpaksa menyanggupi tawaran Hewan Mak dan penagih hutang berhasil dilibas dengan mudah oleh Hewan Mak. Setelah semua keadaan sudah tenang, karena rasa penasaran, si hewan mak lalu menanyakan mengenai masa lalunya pada Sung Ju. Dari situ Sung Ju mulai menceritakan tentang masa lalu hewan mak. Ternyata dia dulunya adalah prajurit terhebat dinasti Goryeo dengan julukan kucing garong putih yang selalu memakai shell bulu kucing di lehernya. Mendengar hal itu dan merasa dirinya begitu hebat, sifat sombong hewan mak mulai timbul. 난 고려의 장수였어. 장수 덕춘아 스토리. Scene beralih ke atas atap, di mana Sung Ju menceritakan detail masalah keluarga Chun Sam. Saat itu pemerintah melakukan penggusuran rumah Chun Sam yang mengharuskan mereka untuk pindah. Di saat bersamaan, Hyun Dong ternyata sedang sakit keras. Sung Ju yang berada dalam pot mengetahui hal tersebut dan keluar untuk membantu mereka. Namun kemudian terkuak bahwa dia telah menggunakan uang kompensasi atas rumah Chun Sam senilai $100.000 untuk membeli obligasi dan saham di pasar gabungan yang pada saat itu turun sampai 70%. Kemudian dia pinjam lagi $300.000 untuk menutupi hutangnya tersebut. Hyun Dong akhirnya dibawa ke panti asuhan. Sayangnya di sana ternyata tidak dapat menerima jika tidak ada tanda tangan dari wali resmi, yaitu ayahnya Hyun Dong yang sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan ibunya Hyun Dong telah lama meninggal. Satu-satunya hanya Chun Sam yang bisa, tetapi harus disertai bukti bahwa ada keterbatasan fisik pada dirinya. Saat mereka berada di halaman panti, Dek Chun terlihat bermain bersama anak-anak panti asuhan. Sung Ju kemudian menceritakan bahwa Dek Chun dulu juga melakukan hal yang sama, yaitu begitu menyayangi anak-anak. Dia dulunya adalah anak yatim piatu dari desa Jurchen. Saat pasukan Goryeo menyerang, dia membawa anak-anak ke hutan dan menyelamatkan mereka. Selama 3 tahun menjadi ibu mereka dan meninggal di usia 18 tahun. 오직 아이들을 위해서. 아줌마. Sesampainya di rumah, mereka ternyata berbohong pada Chun Sam dengan alasan demi mendapatkan dana kesejahteraan, dia harus diwawancara mengenai fisiknya. 저런 놈들 안 잡아가고. Dan kemudian Sung Ju kembali meneruskan ceritanya. Pada suatu hari, Dek Chun dikejar dan tertangkap seekor harimau yang hendak memangsanya. Dek Chun berlari sekuat tenaga tetapi akhirnya berhasil tertangkap harimau. Beruntungnya dia diselamatkan oleh White Cat. Alih-alih menyelamatkan Dek Chun, ternyata dia malah diikat dan White Cat beserta pasukannya memeriksa barak anak-anak lainnya. Dek Chun yang awalnya mengira White Cat jahat ternyata malah memberi mereka makan. Padahal kaum Jurchen adalah musuh bagi Goryeo. White Cat melepaskan Dek Chun dan kawan-kawan dan menyuruh mereka untuk tidak kembali ke selatan. Di tengah asiknya bercerita, tiba-tiba mereka kedatangan sekelompok orang. Sung Ju tersungkur karena diperlakukan kasar oleh mereka. Melihat hal tersebut, hewan mak tidak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan, tapi ternyata sekelompok orang tersebut adalah petugas pemerintah penggusuran dan bukan penagih hutang. Hewan mak telah salah memukul orang. Mereka kemudian membawa Chun Sam ke agensi untuk ditanya perihal keterbatasan fisik. Wawancara tidak berjalan mulus seperti rencana mereka. Agensi kemudian menawarkan adopsi asing bagi Hyun Dong karena adopsi lokal sudah tidak mungkin. Chun Sam yang akhirnya tahu bahwa dia telah dibohongi marah besar dan menampar Sung Ju. Dia tidak ingin Hyun Dong diadopsi karena dirinya masih hidup dan mampu. Hewan mak yang kala itu juga terpancing emosinya berkata kasar pada Chun Sam. Tapi Chun Sam ternyata tidak takut dan justru menampar balik hewan mak yang terkejut dan tidak berdaya. Chun Sam kelihatan sangat sedih dan terpukul. Kembali ke Sun Hong dan Gang Lim, Sun Hong yang tidak ingin reinkarnasi memberontak pada Gang Lim. Untuk memberikan pengertian pada Sun Hong, Gang Lim akhirnya menceritakan kisah masa lalunya. Ayahnya Gang Lim adalah seorang jenderal pasukan khusus Goryeo dan komandan perang melawan Khitan. Ketika cukup berumur untuk berkuda, dia memimpin Gang Lim dalam semua pertempuran. Gang Lim muda sangat ingin mengikuti jejak ayahnya seperti jenderal.
Pada suatu hari ketika mereka menyerang Khitan, mereka menemukan seorang anak yatim piatu di tengah jalan. Ayah Gang Lim menyukai anak itu dan membawanya pulang untuk dijadikan anak angkat. Gang Lim yang merasa iri selalu ingin menunjukkan dirinya lebih unggul dari anak tersebut. Ayah Gang Lim ternyata kurang menyukai sifat Gang Lim yang arogan dan tidak memperhatikan kelemahan lawan. Dia lebih banyak mengajari anak angkatnya dibandingkan Gang Lim sehingga sampai pada akhirnya anak angkatnya lebih unggul dibandingkan Gang Lim, baik dari segi strategi bercatur maupun keterampilan bela diri. Hal itu menyebabkan timbulnya perasaan marah dalam pikiran Gang Lim. 몽군 사고 Di saat Gang Lim sedang bercerita, mereka yang saat itu masih berada di gurun dikejutkan dengan munculnya raptor. Di gurun itu akan muncul semua hal yang paling ditakuti karena Sun Hong adalah jiwa yang penuh dendam. Selain raptor, muncul juga Tyrannosaurus dan terakhir dinosaurus paling besar yaitu Mosasaurus dan langsung menelan mereka. Saat berada dalam perut Mosasaurus, Su Hong cerita kalau antara dia, prajurit Won, dan Letnan Park adalah teman baik. Mereka saling mendukung dan menjaga, jadi tidak mungkin kalau mereka tahu jika Sun Hong masih hidup tetap menguburnya dalam keadaan hidup-hidup. Menurut Su Hong, kejadian pada saat itu hanyalah sebuah kecelakaan. Namun Gang Lim yang mengetahui kebenaran atas kematian Su Hong tidak dapat memberitahunya sebelum peradilan. Gang Lim kembali melanjutkan ceritanya bahwa ayahnya berniat memberikan kekuasaan pada anak angkatnya daripada dirinya. Kemudian pada saat itu terjadilah pertempuran besar. Ayahnya Gang Lim terbunuh pada perang tersebut. Semua keluarganya sangat terpukul. Gang Lim kemudian diangkat menjadi jenderal oleh Raja Goryeo. Kembali ke Sung Ju, di setiap kesempatan dia selalu melanjutkan ceritanya. Dek Chun kembali tertangkap White Cat karena masuk ke wilayah selatan karena mencari obat bagi anak yang sakit. White Cat yang merasa kasihan akhirnya merawat anak-anak tersebut dan memberikan mereka obat serta makanan. Namun ada kisah pilu di baliknya, bahwa White Cat lah yang telah membunuh orang tua Dek Chun. Dilanda perasaan bersalah, White Cat kemudian mengajari anak-anak cara memanah dan bertahan hidup. White Cat juga memberikan mereka stok makanan dan membuat laporan palsu ke pemerintahan pusat. 그러자니 네 상관이 밀어내게는 걔게는 한없이 정의로운 기부천사. 근데 말이지, 자꾸 진실이 뭐냐고 물어보면 Dok Chun yang mendengar kisah itu sangat marah dan tidak ingin berbicara dengan hewan mak yang telah membunuh orang tuanya. Sebelum melanjutkan ceritanya, Sung Ju membuat pengajuan wali resmi bagi Hundong ke pengadilan dan akhirnya diterima. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan petugas pemerintah yang melakukan pengusiran sebelumnya. Karena merasa ada yang tidak beres, maka mereka bergegas pulang ke rumah Chun Sam. Mereka kemudian mendapati Chun Sam pingsan dan Hundong sedang menangis di sampingnya. Tiba-tiba Sung Ju tersungkur dan pingsan. Ternyata pot tempatnya bersemayam, pecah dan dia sekarat. Sementara di neraka, Gang Lim meminta untuk menghadirkan saksi prajurit Won Dong Yun yang sekarat. Dewa mengabulkan dan menghadirkan Wong Dong Yun. Tekanan demi tekanan diberikan Gang Lim, tapi Wong Dong Yun tetap menyangkal bahwa dia tidak mengetahui Sun Hong masih hidup ketika menguburnya. Dewa marah dan mengurung Sun Hong dalam air es. Sampai pada akhirnya Won Dong Yun mengakui kesalahannya, tapi dirinya musnah dan mati karena tekanan batin yang kuat. Dok Chun gagal memperbaiki pot Sun Ju yang telah pecah. Di sisa akhir hidupnya, Sung Ju kembali menceritakan kisah Dok Chun dan hewan mak. Pada saat pemerintah Goryeo tahu bahwa White Cat menulis laporan palsu dan menyelamatkan musuh, pasukan datang dan membantai pasukan White Cat. 너의 뼈가 부러질 것이다. White Cat diadili dan diikat pada sebuah pohon untuk dimangsa kawanan serigala. Namun White Cat berhasil selamat dan menuju camp anak-anak untuk menyuruh mereka menyelamatkan diri. White Cat memberikan sel bulu kucing kepada Dok Chun untuk dipakainya di leher. Dok Chun yang tahu bahwa White Cat lah pembunuh orang tuanya sangat sedih dan memeluk White Cat. Dok Chun meninggalkan White Cat dan lari ke hutan. White Cat kemudian dibunuh Midnak, yaitu pemimpin pasukan Goryeo.
Sebelum benar-benar menyelesaikan ceritanya, Sung Ju yang kritis hilang bak di telan bumi bersamaan dengan datangnya Fajar. Dok Chun dan Hewan Mak yang awalnya ingin membawa arwah Chun Sam akhirnya tidak sampai hati melakukannya. Mereka kemudian melihat tulisan di buku Hyundong yang menuliskan nama Gang Lim sebagai orang yang telah membunuh mereka berdua. Ternyata White Cat adalah adik angkatnya Midnight. 내 말에 Pergolakan batin dalam tubuh Gang Lim disadarkan dan diperjelas oleh Su Hong. Gang Lim kembali mengingat masa lalunya sebagai Midnight. Midnight berhasil mengejar White Cat dan membunuhnya dengan panah dan pedang. Saat itu secara tiba-tiba Dok Chun datang dan menghunuskan pedang ke perut Midnight. Midnight yang marah langsung membunuh Dok Chun. Mereka akhirnya tewas di waktu yang bersamaan. Di neraka kekerasan, Gang Lim meminta agar dapat menahan keputusan sampai peradilan di neraka pembunuhan. Dan hal ini dikabulkan oleh Dewa karena Gang Lim berani menjamin dengan jaminan kesempatan reinkarnasinya sendiri. Sementara di neraka pembunuhan, Dewa menghadirkan saksi Letnan Pat Musin dan Yomra sesuai permintaan Gang Lim. Letnan Pat juga menyangkal dan berkata bahwa dia tidak tahu jika Su Hong masih hidup saat mereka menguburnya. 원동의 일병과 함께 김수홍의 사고는 Gang Lim kemudian menanyakan pada Yomra kenapa hanya ingatannya saja yang dipertahankan sedangkan Hewan Mak dan Dok Chun dihilangkan ingatannya. Ternyata ini adalah hukuman bagi Gang Lim, yaitu rasa penyesalan mendalam selama 1000 tahun di dekat dua orang yang telah dibunuhnya. Selain hal itu, di sini diketahui bahwa saat mencari ayahnya di antara tumpukan mayat, Midnight melihat tangan ayahnya yang masih bergerak dan meminta bantuan. Namun dia meninggalkan ayahnya karena rasa sakit hati pada ayahnya yang lebih mengakui anak angkatnya dibandingkan dirinya. Sesampainya di barak, Midnight menyesal dan kembali untuk mencari ayahnya, namun terlambat karena ayahnya sudah meninggal. Mendengar hal itu, akhirnya Letnan Pat mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Su Hong. Dia kemudian tersadar dari tidurnya dan kembali ke dunia manusia. Karena tidak bersalah, Dewa Pembunuhan akhirnya mengirim Su Hong untuk berinkarnasi. Gang Lim, Hewan Mak, dan Dok Chun kembali ke rumah Chun Sam untuk membawa arwahnya. Tapi karena kasihan mereka kembali tidak tega melakukannya dan menunda sampai kelulusan Hyundong dari sekolah. Dan mereka tentunya harus menunda reinkarnasi mereka. Hewan Mak dan Dok Chun juga telah memaafkan Gang Lim. Di saat itu mereka kembali mendapatkan tugas baru yaitu mengawal roh sempurna yang ternyata adalah prajurit Won. Sedangkan di rumahnya, Chun Sam mendengar berita bahwa terjadi kenaikan saham drastis yang mereka beli, dan semua itu adalah berkat Sung Ju. Su Hong yang bingung mau bereinkarnasi sebagai apa diminta Yemra untuk membantunya bertugas dan Su Hong menyanggupi. 나와 함께 일해보지 않겠나? Di scene terakhir, arwah Komandan Gang Munjik yaitu Ayah Milnak dipanggil Yomra untuk menggantikan tugasnya selama 1000 tahun ke depan. Munjik yang sedang mengamati Midnight mencari jenazahnya di antara tumpukan jenazah lain merasa bersalah kepada Midnight dan menyetujui dengan syarat wujudnya diubah seperti wujud Yomra sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan NN Movie Cinema. Jika ada film yang mau dibahas bisa disertakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe.